Aku melu-melu koyok wong-wong semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Nah, seperti itu cuplikan video yang pertama. Jadi begitu sikap kita yang harus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Jika seandainya kita misalkan ragu dengan para habaib di Indonesia itu bersambung darahnya kepada Rasulullah atau tidak, minimal kita menghormati mereka karena ilmu yang ada pada diri mereka. Yang mana sekarang polemik nasab ini malah dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang, bahkan menyerang secara pribadi dan mengorek-ngorek tentang kesalahan-kesalahannya. Sungguh itu sangat menjadi hal yang sangat memiriskan bagi negara kita ini ya, apalagi untuk agama. Kita sudah tidak memandang orang alim dan tidak, ya itu semua karena orang-orang yang terus menggaungkan dan mencari-cari kesalahan dari setiap yang satu, yang alim satu dengan alim yang lainnya saling membuka aib. Naudzubillah. Lah nek salah, fatwa itu salah, kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu, terus mau sesuk ning ora mahsar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya. Nah, jawabanmu piye ya? Nah, jawaban kita itu apa nanti di yaumil kiamah ketika kita ketemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian kita tidak percaya kepada para ahlul bait Nabi dan bahkan menjelek-jelekan, menjatuhkan marwah para habaib. Apa yang akan kita jawab di hadapan Rasulullah kelak ketika ditanya tentang hal tadi ya? Jadi ya cukuplah kita menjadi orang yang bijak dengan tak apa-apa kita salah mencintai, tapi jangan salah membenci. Karena kebencian akan menanamkan noda-noda yang akan menimbulkan hal-hal yang buruk yang lainnya. Dan juga kata Gus Kausar, andai kata misalkan tesis atau fatwa yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu ternyata keliru, yang bahkan sekarang belum terbukti terputusnya karena dia juga tidak menemukan kitab nasab yang zaman abad keberapa itu. Lalu bagaimana jika misalkan kekuatan suhra wal istifadah itu ternyata benar, yang mana kekuatan suhra wal istifadah ini telah terjaga ratusan abad, yang diyakini bahwasanya para habaib itu dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita juga kan telah melihat bagaimana seorang ahli nasab, pakar nasab di seorang yang bernama Ibu Raden Ayu Linawati juga mengemukakan pendapatnya tentang nasab ini, dan beliau memperlihatkan manuskrip serta pohon-pohon nasab dari Sadaba Alawi dan Wali Songo. Bagaimana misalkan jika itu misalkan benar, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Rasulullah SAW? Simpangan kabeh Kanjeng Nabi terus moro-moro kowe mbiyen termasuk wong sing kampanye anti kabeh putu-putuku ya. Jawabanmu piye pengen ayo kita rencanakan bareng-bareng dulu supaya kita sama-sama selamat, paham ya? Makanya jawab aku, gak usah melu-melu dan itu tidak penting. Makanya Kanjeng Nabi. Ya sebenarnya ini tidak penting. Maksudnya untuk kita yang tidak mengerti dalam ilmu nasab, sebetulnya ini tidak penting karena masih banyak hal-hal penting yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari lebih dalam ketimbang daripada kita terus-terusan gaduh tentang nasab. Bisa jadi itu mengganggu kenyamanan hati kita. Masih banyak hal-hal yang bersifat wajib-wajib ya, tentang misalkan tentang sholat, tentang bab-bab yang lain, masih banyak hal-hal yang penting yang harus kita kaji dibandingkan dengan ya mengorek-ngorek tentang nasab. Adapun misalkan Kiai Imad ingin melakukan tesis dan itu sah-sah saja, ya silahkan lakukan dan jangan terburu-buru melakukan framing-framing seperti mana ya
Habib palsu, langsung klaim sepihak, padahal itu kan belum juga finish. Lalu Kiai Haji Imad juga kan menantang seluruh ulama ahli nasab. Akan tetapi ketika pakar ahli nasab Ibu Raden Ayu Linawati menanggapi, kenapa tidak terus-terusan ditanggapi per video, agar ya minimal bereslah satu-satu, debat dengan yang ini, debat ilmiah dengan yang ini, jadi bereskan dulu satu persatu. Jangan ketika misalkan Ibu Raden Ayu Linawati menanggapi kemudian tidak ditanggapi lagi, hanya sekali dan beberapa kali ditanggapi kemudian tidak ditanggapi lagi. Karena di sini sebetulnya sudah terlihat, karena memang Ibu Raden Ayu Linawati sudah lama menjadi pakar ahli nasab, sedangkan Kiai Haji Imaduddin kan hanya belakang-belakang ini. Ya mungkin Kiai Haji Imaduddin memang orang yang sangat cerdas ya, mungkin karena beliau juga katanya sudah mampu membuat atau mengarang sebuah kitab. Akan tetapi perlu dicatat, dalam ilmu tentang nasab itu tidak sembarangan, dan juga harusnya kita juga mencontoh gitu, sebagaimana risalah yang telah dibuat oleh Abu Ya Mukhtar An-Nidham Sukabumi ya, bahwa dulu juga di zaman Rasulullah SAW pernah ada salah seorang yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW bagian daripada keluarga apa namanya gitu ya, yang mana klan tersebut sudah lama ratusan tahun itu telah suhrah wal istifadhah. Kemudian Rasulullah SAW juga ya mengakui bahwa dia atau orang itu yang mengaku dari keluarga tersebut yang sudah ratusan tahun, dan mengakui dengan kekuatan suhrah wal istifadhah itu, kekuatan. Jadi ya cukuplah bagi kita orang-orang yang awam mengakui mereka dengan isbat nasab dan juga suhrah wal istifadhah. Adapun masalah tesis ya orang-orang tertentu yang harus menjelaskan atau yang akan mengemukakan. Kanjeng Nabi cekelan utama. Kanjeng Nabi cekelan utama. Kanjeng Nabi apa? Iktidak iku bil ulama. Al iktidak wal ittiba iku bil ulama. Tapi wal mahabbah iku bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babakan mengikuti, manut, madep, mantep itu ulama, dan ulama tanpa ras. Ulama iku arep endek dukur, arep pesek, arep bangir, arep kuning, arep ireng, ulama tetap harus kita ikuti, harus menjadi panduan dalam hidup kita. Tapi mencintai, ini sekedar demen loh, menghormati, itu harus kita miliki untuk beliau-beliau yang memiliki tarikan benih-benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video yang ini kita sangat setuju ya dengan Gus Kausar, bahwa kita tidak mengikuti para ulama karena mereka mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Dan itu jelas beliau katakan di ceramahnya, semoga menjadi bahan pencerahan untuk kita bagaimana kita memilah-milah. Ya, kalau misalkan ada habaib atau ada duriah Nabi Muhammad SAW, entah itu duriahnya dari para habaib Bani Alawi ataupun dari Wali Songo, cukuplah kita mahabbah. Andai kalau misalkan dari para habaib atau misalkan Wali Songo itu ternyata ada orang yang alim, dan banyak sekali sekarang yang kita lihat dari mereka orang yang alim, maka poinnya menjadi dua: kita cinta kepada darah yang ada pada diri mereka, dan juga kita ittiba terhadap ilmu-ilmu yang datang atau yang dikemukakan oleh mereka. Adapun misalkan kita tidak cocok, kita tidak menyukai atau tidak tidak setuju dengan penjelasan seorang habib tersebut, atau habib yang ini, habib yang itu, masih banyak para habaib yang lain, dan juga masih banyak para ulama-ulama yang mana ulama ini tersebar luas di Indonesia khususnya. Banyak ulama-ulama yang bisa kita ikuti, terutama ya ulama-ulama sekitar dulu aja, ulama-ulama yang ada di ya daerah-daerah kita, daerah-daerah kampung kita, yang mereka mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Kita cintai mereka, kita ikuti mereka, dan juga kita jalankan perintah-perintah mereka. Adapun masalah polemik nasab ini ya sudahlah, menurut saya sebetulnya ini tidak harus terlalu gaduh. Namun ya mau tak mau memang sudah menjadi gaduh karena ada yang menggaduhkan ya. Ada orang-orang yang memang sangat ngotot ingin menjatuhkan marwah para habaib.
akhirnya timbullah kebencian-kebencian di hati umat. Padahal niat tesis Kiai Haji Imaduddin itu niatnya sangat luar biasa, ingin menjadikan kesetaraan untuk tidak membedakan satu sama lain, dan juga teguran juga kepada para habaib agar tidak tafakhur bil ansab, tidak mengagung-agungkan nasab. Ya mungkin mereka maksud dari Kiai Haji Imaduddin dan juga orang-orang yang tidak setuju para habaib membanggakan nasab mungkin melihat daripada para habaib itu tersendiri. Jadi memang itu juga ada sebuah teguran untuk habaib. Ya bukan saran dari saya ya, saya minta kepada para habaib juga ya cukup bijaksana lah. Mungkin yang dikatakan oleh mereka juga itu ada benarnya juga. Maksudnya ada benarnya ya, mereka memberi peringatan, memberikan saran, kasih sayang terhadap para habaib yang mana mereka membangga-banggakan nasab. Jadi misalkan para habaib, ada yang habaib itu misalkan kurang dalam ilmunya, kemudian karena keutamaan nasab dia menjadi naudzubillah misalkan menjadi sombong, menjadi takabur. Ya itu bukti tanda kasih sayang daripada mereka-mereka yang menegur para habaib juga, yaitu mungkin menjadi sebuah pelajaran bagi para habaib untuk lebih berhati-hati dalam menjaga hati ya. Ya saya setuju dalam hal tersebut ya, bahwa ya mungkin memang para habaib juga harus diberi sedikit nasihat agar tidak, ya mungkin memang kalau secara gamblang, kalau misalkan secara gamblang ngomong langsung misalkan saya ini misalkan keluarga Rasul dan kalian harus mencintai saya, ya mungkin itu jarang ya dikemukakan oleh habaib, kecuali oleh habaib tertentu. Akan tetapi ya mungkin yang ditilai oleh sebagian masyarakat, mungkin misalkan ada tingkah laku habaib yang dia itu sebenarnya tidak mengakui secara langsung atau tidak tafakhur secara langsung, tidak membanggakan nasab secara langsung, akan tetapi tingkah lakunya dan juga perkataannya itu menggiring opini masyarakat, sehingga seakan-akan masyarakat ini harus mengagung-agungkan para habaib yang seharusnya para habaib itu dicintai. Akhirnya ya karena mungkin hati habaib itu tersendiri yang ingin atau takabur, ingin dihormati, akhirnya bukan malah menjadi penghormatan, malah menjadi cacian, malah menjadi kecurigaan. Ya semoga itu juga menjadi teguran untuk para habaib untuk lebih bijaksana dalam bertindak, khususnya ya para oknum-oknum habaib yang ya masih misalkan kurang berilmu, lebih baik mengikuti jejak langkah Wali Songo dalam membumi gitu. Jadi jangan dulu muncul di permukaan. Artinya jangan muncul tuh bukan berarti jangan mengakui diri mereka itu habib, bukan. Akan tetapi lebih bijaksana lah. Andai kata misalkan mereka juga pasti tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang mahabbah terhadap Ahlul Bait Nabi. Jadi karena kekuatan mahabbah itu, maka banyak orang-orang yang ya serta-merta memberikan penghormatan yang luar biasa. Bahkan ada juga yang ya berlebih-lebihan, dan itu untuk para habaib juga harus dijaga gitu. Maksudnya dijaga, jika memang ilmunya belum mumpuni, lebih baik jangan dulu muncul ke permukaan. Artinya ya jangan dulu terlalu memperlihatkan kehabaibannya, agar apa ya, agar terjaga tersendiri hati para habaib itu sendiri ya. Karena penghormatan itu emang, pujian dan cacian itu untuk orang-orang tertentu memang itu akan menjadi dampak yang sangat luar biasa ya, bahkan bisa menjadi dampak yang buruk. Misalkan ada habaib yang kurang berilmu, kemudian muncul dia di permukaan dan kemudian diagungkan, kemudian dihormati, kemudian dicintai ya, karena orang Indonesia itu luar biasa kecintanya kepada para habaib. Dan dia misalkan habaib tersebut misalkan kurang berilmu, dan akhirnya karena merasa dia sudah diagungkan, akhirnya dia lupa untuk mencari ilmu, kemudian dia malah menjadi bangga dengan penghormatan tersebut, seakan-akan dia jadi merasa terhormat. Kemudian ya dia karena misalkan tidak ada ilmu-ilmu yang membackup hatinya, ya jadilah dia takabur, kemudian jadilah dia sombong lah. Jadi itu juga sebetulnya yang harus diwaspadai dari para habaib ya. Ya kami melakukan saya juga mengatakan ini karena kecintaan saya kepada para habaib, dan saya yakin kok setelah adanya polemik nasab para habaib dan juga yang lainnya di dunia media sosial ini,
Jadi justru menguatkan kecintaan saya kepada para habaib dan juga menguatkan kecintaan saya kepada para Durya Wali Songo, yang mana ya jadi banyak orang yang mengemukakan kiprah Wali Songo bagaimana, terus nasab Wali Songo bagaimana. Jadi lebih mantap saya mencintai keluarga Wali Songo dan juga keluarga para habaib, karena mereka ternyata bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan banyak-banyaknya pakar nasab yang muncul di media ini ya. Itu pun belum semuanya ya, karena tidak semua pakar ahli nasab, tidak semua ulama itu memakai media sosial. Jadi ya saya cukup memakai metode sukhrah wal istifadhah yang mana sudah ratusan tahun ini berlaku di muka bumi ini ya. Cukup sekian dari saya. Ya, saran saya lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci, dan juga hati-hati ketika kita mencintai, tidak juga kita harus mendewa-dewakan. Artinya ya tawasud sajalah, tawasud. Jika kita tidak bisa menghormati, minimal kita tidak mencaci ya. Jadi ya jadilah umat yang bijaksana. Toh masih banyak kok, seperti yang diucapkan oleh Gus Kausar, masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus kita urus dibandingkan polemik tentang nasab ini. Ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai sejauh mana, terus ilmu-ilmu tentang sholat sudah sampai sejauh mana yang akan menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah kita dalam sholat, dan juga banyak amalan-amalan yang lain yang harus lebih kita perhatikan ketimbang kita terus-terusan gaduh-gaduh soal nasab ya. Yang mana yang saya lihat ini gaduh soal nasab ini justru malah menjadi mengakar-akar dan tidak karuan. Karena tidak karuannya tuh jadi malah banyak yang saling mencaci, menghujat, padahal orang yang sedang mengoreksi atau sedang melakukan kajian tentang nasab ini, niatnya itu yang sangat niat-niat yang sangat mulia karena kecintaan mereka terhadap umat. Namun mereka juga ya saya peringatkan, kalian juga harus waspada dengan syaitan yang rojim, karena setan itu akan mengambil kesempatan dalam hal ini. Jadi ya berhati-hatilah ya. Silahkan untuk yang masih mengkaji nasab, silahkan untuk dikaji terus-terusan agar khazanah Islam ini terus berjalan. Akan tetapi waspada, jangan sampai kalimat-kalimatnya itu ya banyak dipikirkan terlebih dahulu lah sebelum dipublish ke media. Direnungkan terlebih dahulu apakah ini akan menjadi sebuah dampak yang buruk bagi umat, apakah akan menjadi kedamaian atau tidak bagi umat ya. Ya itu saran dari saya. Kalau mau diambil silahkan, tidak juga tidak apa-apa, siapa saya gitu ya. Ya udah begitu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.